Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur ya. Pagi yang cerah ini ya, di hari yang insya Allah lah double-double berkah gitu ya. Double-double berkah. Kenapa? An hadzal yaum yaumul jum'ah. Wahadal yaum fi syahri Ramadan. Hari ini tidak hanya kemudian berada di bulan Ramadan, tetapi juga karena hari ini merupakan hari Jum'ah. Jadi setiap minggu itu Allah ngasih layanan kita keberkahan lebih, ya, ini di hari Jum'ah. Karena siapapun yang kemudian berdoa mengangkat tangannya di hari Jum'ah itu ada satu saat bila mana kemudian seorang hamba itu, seseorang itu bertepatan doanya dengan waktu yang memang Allah kasihkan fi yaumil jum'ah, maka Allah malu sebagai sang khalik ketika hamba itu sudah mengangkat tangannya dan kembali dengan tangan kosong. Itu artinya apa? Allah memberikan satu peneguhan ya, akan mengijabah doa bagi hamba-hambanya yang mengangkat tangannya dengan penuh ketulusan, kesungguhan fi yaumil jum'ah, natullah ta'ala biqalbin salim ya, yang itu menjadi satu ini ya, semacam garanti lah dari Allah. Itu satu. Nah, apalagi kalau kemudian Jum'ah itu di hari bulan suci yang seperti sekarang, itu lebih mustajabah lagi gitu, ya kan? Karena man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ada dua itu, iman wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah akan memberikan satu kemudahan ya, curahan maghfirahnya bagi hamba-hambanya yang memang iman, penuh keimanan, wahtisaban, kesungguhan di dalam menjalankan puasanya gitu. Bagi yang sedang tidak puasa karena datang bulan dan sebagainya, misalnya begitu ya, lagi kurang sehat, lagi musafir, bukan kalangan-kalangan yang memang Allah kasih mustasnayat, privilege untuk boleh tidak berpuasa, maka tetap melakukan hal-hal yang positif yang diajarkan Rasul di waktu-waktu Ramadan seperti sekarang ini ya. Oke, itu beberapa poin pengantar di saat lalu kita masih ya, dalam nuansa Ramadan pada kesempatan pagi ini. Boleh saya sapa ya beberapa yang hadir sebelum lalu nanti kelompok ini mempresentasikan tentang peradaban ya di masa fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendakwahkan Islam ya, menata fondasi peradaban Islam di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ashadu zahidin khairul anbiya wal mursalin, itu ya, di Madinah ataupun di Makkah ya, karena memang di Makkah itu lebih merupakan peletakan ketauhidan di fase awal, dan lalu di fase kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di sana meletakkan berbagai prinsip, berbagai pilar-pilar peradaban dunia Islam itu di awal-awal diletakkan di Madinah ya, dengan berbagai hal nanti akan disampaikan juga oleh kelompok ini. Kelompoknya ya, oke, ada di sini saya lihat ada Mbak Shirley, Deniska Oktaviani, Mbak Syafira ya, Nurulita Noviandani, ada Mbak Soleha, Mbak Tiara Peniarti Putri, Mbak Tita Madia Faisal, Mbak Fiona Desta Ramadanti, Mbak Wanda Melinda, Mbak Yunita Enjiani,
lalu ada Mbak Angelia Putri dan Mas Rajif ya, Jaya Fardani Sulaiman. Wah, luar biasa ya. Insya Allah kita akan belajar bersama pagi ini, lebih bersama dengan kelompok 4 ya. Oke, nanti beberapa note, beberapa sharing, silahkan. Tema yang sangat menarik. Mungkin ada beberapa yang familiar dengan bagaimana fase-fase perjuangan di dalam proses meletakkan peradaban civilization, Islamic civilization yang ada di Mekah ataupun di Madinah di masa Rasulullah. Tapi mungkin beberapa perlu lalu kita lebih mendalami, menghayati ya secara detailing begitu, bahkan kemudian improving pengembangan dari sisi kita melihat merefleksikan tentang masa perjuangan Rasulullah. Nah, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat sudah selesai untuk ini sudah selesai semua ya psikologi ya. Untuk UTS-nya ya Mbak Wanda ya. Sudah selesai ya semuanya ya. Oke. Dan selamat punya dekan baru ya. Sudah dilantik kemarin dekannya, sebelumnya Pak Rusino ya, dan berganti ke Pak Joko. Pak Joko. Baik, silahkan teman-teman, karena ini Ramadan ya, ya mangga lah. Ya mungkin ya Mbak Wanda ya dimaklumi mungkin ini sambil bahasa Jawanya apa ya, layeh-layeh itu ya, berbaring-baring. Saya mengikuti kemarin sama Mbak Wiwi. Ini teman-teman mau libur dulu, tanggal merah bulan Ramadan habis UTS, kan? Wah ternyata masuk, wah, oh ya alhamdulillah semangat sekali ya. Semangatnya pokoknya kuliahnya. Persoalan dengan layeh-layeh itu kan tidur aja berpahala ya, apalagi layeh-layeh sambil kuliah gitu ya. Insya Allah juga menjadikan keberkahan bersama-sama ya. Sini ada Mbak Violeta sampai tadi ya, di terakhir saya lihat di ini ada Mbak Ediana Wati, Mbak Angelia Putri dan lainnya. Oke, baik Mbak Wanda dan Mas Rajif, ini siapa yang mau kita jadikan co-host untuk operating? Permisi Pak, yang dibuat Solihah Pak. Solihah ya. Oke, Solihah saya jadikan host. Nanti kalau sudah selesai, saya dikembalikan jadi host karena memang layanannya tidak ada co-host ya, langsung host. Jadi hostnya langsung saya alihkan ke Mbak Solihah. Silahkan teman-teman, sekalipun sambil aktivitas yang tadi itu ya, mungkin ada yang sambil nyimak Al-Quran dan menyimak makalah ya, tapi tolong sediakan sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu untuk kelompok ini, karena menarik sekali memang juga bahasan tentang peradaban di masa Rasulullah ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Terima kasih. Silahkan Mbak Solihah yang sudah jadi host ya. Enggak. Itu ya. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena jika on cam sinyalnya buruk ya Pak. Mohon maaf ya Pak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah teman-teman dan Bapak yang telah menyempatkan hadir untuk lanjutan kelas ini, dan perkenalkan saya sendiri, saya Rajif Jaya selaku moderator dari kelompok 4, dan tema yang akan diangkat adalah peletakan dasar peradaban Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya Mbak Solihah. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi alangkah baiknya sebelum saya memulai lebih lanjut, saya memperkenalkan anggota kelompok 4,
Yang pertama ada Sherly Daniska Oktaviani, yang kedua Safira Nurulita Noviandani, yang ketiga ada Mbak Solia, yang keempat ada Tiara Feniarti Putri, yang kelima ada Tita Amadia, yang ketujuh ada Wanda Melinda, yang kedelapan ada Yunita Enziani, yang kesembilan ada Angela Putri, dan yang ke-10 saya sendiri Raju Jaya Fardani. Baik, berikutnya. Baik, untuk slide ini saya persilahkan kepada Mbak Solihah untuk membacakan kepada teman-teman. Untuk waktu dan Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tepatnya pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Di usia 6 tahun, Ibu Aminah wafat dan Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib, hingga berusia 8 tahun. Usai sang kakek meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dalam perjalanan menuju Syam saat berniaga dengan sang paman, Nabi Muhammad bertemu dengan Rabi Bahiro dan diberitahukan bahwa beliau adalah calon nabi yang dijanjikan Allah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, diangkat menjadi Rasul sekitar usia 40 tahun. Nabi Muhammad meninggal dunia di Madinah pada 8 Juni tahun 632 Masehi dan usai melakukan haji wada atau haji penghabisan. Saya kembalikan ke moderator. terima kasih Mbak Solihah atas penyampaian materinya. Berikutnya saya serahkan kepada Mbak Fiona. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang pasien Mekah. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau tertutup. Banyak sejarah yang mengatakan bahwa sebelumnya Rasulullah SAW pernah merasa takut setelah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang membuat beliau melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Pada awalnya, isi dakwah yang diberikan adalah mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan kemusyrikan. Tetapi pada saat itu hanya untuk keluarga dan saudara beliau yang dipercayai untuk menjaga kerahasiaan dakwahnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Baik Mbak Fiona, terima kasih. Berikutnya kepada Mbak Sherly Daniska saya persilahkan. Untuk waktu dan layar saya berikan. Baik, terima kasih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan karena mulai banyaknya pengikut dan sudah berkembang secara pesat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dari golongan bangsawan, golongan budak, serta golongan pendatang yang memiliki agama dan suku yang berbeda. Sikap yang diberikan Rasulullah SAW dalam berdakwah yaitu tidak adanya sifat yang melebih-lebihkan, memuji kepentingan pribadinya, gaya bicara yang simpatik, dapat diterima dan mencegah akal manusia yang lemah. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Mbak Anda. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Mbak Syafira. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya
mengenai fase Madinah. Yang pertama yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Peradaban pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi, diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad di bawah bimbingan wahyu, meliputi asas pertama yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Rasulullah ikut serta dalam pembangunan Masjid Nabawi. Rasulullah juga mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Setelah pembangunan selesai, beliau melakukan pernikahan dengan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Sejak saat itulah Yasrib dikenal dengan Madinatul Rasul atau Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua itu ada asas persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ikatan persaudaraan Ansor dan Muhajirin melebihi ikatan persaudaraan biasa karena ikatannya berdasar iman. Dan asas yang terakhir yaitu kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan muslimin. Pada masa ini terdapat 3 golongan manusia, yaitu kaum muslimin atau orang-orang Arab, serta kaum non-muslimin, dan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad menjamin kedamaian 3 kaum tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Wanda. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Safira Nurwita. Untuknya saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang kedua ada bidang politik. Nabi Muhammad SAW mencetuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yasrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam yang pertama. Nabi Muhammad SAW juga merupakan kepala negara bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah segala perkara dibawa dan segala perselisihan yang besar diselesaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Safira. Mungkin untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Angela. Untuknya waktu dipersilahkan. Mbak Angel. Sebelumnya, mohon maaf karena Angel jaringannya sedang tidak baik, jadi melalui via call WA. Baik, mungkin karena Mbak Angel sinyalnya jelek, akan saya gantikan. Munawir Syahid, mantan Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa dasar-dasar kenegaraan yang terdapat dalam Piagam Madinah meliputi umat Islam merupakan satu komunitas meskipun berasal dari suku yang beragam. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasari atas prinsip-prinsip. Langkah awal yang ditempuh Rasulullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama di antara mereka. Rasulullah berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersatukan seluruh masyarakat Madinah. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang Yahudi agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Tiara. Untuk Mbak Tiara, waktu dan layar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai peletakan dasar peradaban Islam. Yang pertama itu dalam pendidikan. Ada upaya pengentasan buta huruf. Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah pada awal-awal kehijrahannya dan membuka kesadaran tentang membaca dan menulis. Saat Muhammad SAW memasuki Madinah,
Beliau melihat kaum Yahudi mengajari anak-anak baca tulis. Nabi pun kemudian tertarik dan menyuruh 10 orang di antara para sahabatnya untuk belajar pada orang Yahudi tersebut. Yang kedua ada Al-Asufah dan semangat keilmuan. Al-Asufah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Tiara. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Tita Amadia. Untuknya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sosial budaya. Yang pertama ada penghapusan perbudakan. Dalam Al-Quran, kata budak sendiri diulang sebanyak 90 kali dengan berbagai term baik antonim maupun yang sepadan dan kebanyakan mengacu terhadap pengentasan budak. Yang kedua, pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatasan poligami. Kedatangan Islam membangun budaya baru dengan membatasi jumlah istri cukup 4 orang. Hal tersebut pada masa itu dianggap cukup adil mengingat posisi dan kedudukan perempuan yang sejak dulu tidak diperhatikan. Selanjutnya ada toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama berdakwah Nabi Muhammad adalah ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Cica Media. Berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Yunita Enji. Untuknya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ekonomi. Selain kebiasaan berburu para Badui yang nomaden, perekonomian bangsa Arab terpengaruhi oleh persentuhan aktivitas dagang dari luar. Peradaban bangsa Arab terbangun dari tradisi perdagangan yang membuka jalinan hubungan dengan daerah sekitarnya, seperti Persia, India, dan Cina, dengan komoditas dagang seperti mutiara, emas, dan sutra. Riba dan zakat merupakan suatu upaya pengentasan kemiskinan beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaharian sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu beberapa hadis dan Al-Quran, riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli untuk mengulangi hal tersebut yang agar harta tidak berputar pada satu pihak. Maka diperlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah para khalifah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan isi dari materi kita. Berikutnya mungkin buat teman-teman lainnya, adakah yang ingin dipertanyakan atau ditanyain? Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya akan menutup. Belum paling Mas. Oh, belum, Pak. Ya, ditunggu aja. Mungkin, ya Pak. Kalau tidak melalui voice, ya bisa melalui ini ya, WA. Kolom chat ya. Itu di chat ada. Ya, sebelum ke sana, mungkin Mas Rajif di dalam menelusuri ya referensi-referensi itu dengan teman-teman, bagaimana Rasul kira-kira ya mencoba untuk membuat adaptasi satu pola budaya dan peradaban dari kalangan Arab sebelumnya dengan peradaban Islam. Karena kita mengenal bahwa di kalangan Arab ya itu kan mereka dikenal dengan para pengembara ya, ahlul badwi yang hidupnya mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tentu juga mereka kemudian memiliki berbagai budaya berburu, pertanian dan lain sebagainya. Lalu Islam datang, itu ya.
Islam datang dengan berbagai hal yang juga dari pola perdagangan dan sebagainya. Ada enggak dari bacaan sementara itu bagaimana Rasul ya memberikan satu pola. Ini screenshotnya dimatiin aja dulu Mbak Soleh ya. Karena sudah selesai presentasi. Itu ya. Halo. Di off-kan saja screen ininya Mbak Solehah. Atau saya dijadikan lagi hostnya. Baik, Pak. Ya, jadi tadi saya lanjutkan tadi sharing pertanyaannya ya, Mas Rajif dan teman-teman. Sebelum nanti masuk ke pertanyaan dari teman-teman di kelas ini ya, di Zoom ini. Jadi itu penting betapa nanti jawabannya kita akan melihat apa yang dilakukan dalam proses transisi, dalam proses adaptasi Rasul itu ya, ya kemudian dipandu langsung oleh Allah ketika mengajak masyarakat di dalam proses membangun peradaban tadi itu dari tradisi lama kepada tradisi yang baru dari kalangan mereka budaya-budaya Arab Badawi dan itu nyatanya lalu bisa gitu ya. Ini penting supaya nanti kita bisa mengambil relasinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Bagaimana lalu Islam itu lebih juga adaptif kontekstual di dalam ya situasi ke-Indonesiaan kira-kira ke sana ya. Enggak, silakan Mas Rajif. Nanti habis ini lalu bisa ke jawaban kepada pertanyaan teman-teman di chat ya.